Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa zakatu fitrah lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini bersama saya yang akan menemani pagi hari teman-teman semua dalam bincang pagi kali ini. Dan semoga yang nonton di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa. Tentu kita berharap dari puasa kali ini atau Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang dilanda pandemi ya, atau wabah mendunia hari ini, di mana seluruh aktivitas termasuk ibadah diimbau untuk dilakukan di rumah saja, termasuk sholat taraweh. Pastinya banyak dari kita yang bertanya-tanya bagaimana untuk memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi kita yang notabene-nya kadang malas atau kurang semangat apabila di rumah. Dan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Nah, bersama Ustaz yang sangat luar biasa, Ustaz Laode Ismail, kita akan membahas tuntas tema ini. Nah, beliau adalah salah satu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Al di Makassar, dan beliau adalah salah satu dosen favorit kita semua karena keramahan beliau, keilmuan beliau, dan ketawaduan beliau. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman? Oke. Pindrang dan Thailand? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja kita tanya beliau. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita, yaitu bagaimana menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Nah, hari ini adalah hari ketiga puasa kita. Ustaz, bagaimana nih cara untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan kita agar bisa maksimal untuk hari-hari berikutnya? Langsung saja, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu Rasulillah. Dua adinda saya yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ya, Pindrang dan Thailand, ini jarak yang cukup jauh. Kita bersyukur bisa dipertemukan secara virtual online untuk melakukan kajian-kajian agama. Dan tema kita hari ini adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, waktu malam itu adalah waktu yang sangat indah, sangat lembut. Jadi di antara makna lailah, ya, malam itu adalah kelembutan. Sehingga ya untuk bisa merasakan kedekatan dengan Allah, kelembutan jiwa dalam dialog dengan Allah, ya, maka waktu malam ya merupakan waktu yang ideal untuk kita lakukan. Ya, meskipun juga di waktu malam itu ya, juga menjadi waktu istirahat bagi manusia. Tetapi di sebagian malam, ya, di sepertiga, sepertiga malam, Allah menyediakan waktu yang sangat indah bagi hambanya untuk datang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Di sebagian malam, kata Allah, bersujudlah, bertasbihlah dari malam yang panjang itu. Jadi kita hanya diminta oleh Allah
untuk menghidupkan ya, sepanjang malam. Ya, malam yang panjang itu cuma sebagian saja. Ya. Nah, jika di luar Ramadan kita melakukan sholat lail, dan ini juga bisa dilanjutkan di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini ya, ada ibadah sunnah secara khusus namanya sholat tarawih. Yang pelaksanaannya ya, biasanya ada yang melakukan setelah Isya, ya, diisi dengan ceramah sebelumnya, tapi juga ada pemahaman-pemahaman bahwa sholat tarawih itu juga sama dengan sholat lail. Sehingga mereka melakukannya tetap di sepertiga malam. Bagi saya, apapun ya, pilihan kita, apa kita melakukan di awal malam atau di akhir malam, yang paling utama kita bisa merasakan kelembutan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, pendengar, kaum muslimin, muslimat, dan juga adinda saya hormati, di tengah pandemi wabah COVID-19 ini, ya, kita diajak untuk back to basic kita, kembali ke habitat alami kita, ya, rumah kita. Ya, mungkin Allah sedang ingin memberikan teguran pada kita. Ya, jangan-jangan selama ini rumah kita itu hanya menjadi tempat tidur kita. Ya, jarang kita jadikan dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin keintiman ya, rumah tangga kita selama ini kurang baik. Ya, suami dengan istri, suami, istri dan anak-anak mungkin kurang baik. Ya, makanya ya mungkin kita bisa mengambil hikmah bahwa di antara pesan moral dari wabah COVID-19 ini adalah ingin Allah mengembalikan kita pada fitrah kesejatian kita, bahwa rumah kita itu adalah sumber ketenangan buat kita. Ya, maka mencarilah ketenangan di rumah-rumah Anda, ya, meskipun ya, ada ajakan ya, bagi orang-orang beriman, ya, meskipun Anda sudah menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan, ada tempat ketenangan hakiki, yaitu masjid. Nah, cuma saat ini, ya, dengan wabah pandemik ini, kita sedang dilarang, ya, kita sedang dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, ya, yang mengakibatkan terjadinya penyebaran wabah ini. Dan sehingga kita diajak untuk beribadah di rumah kita. Bagi saya, mungkinlah tahun ini, ya, mungkin tahun inilah ibadah yang paling nikmat sebenarnya. Ya, kenapa begitu nikmat? Karena ya mungkin bagi seorang istri akan merasa bahagia, akan merasa indah hidupnya. Ya, jika selama ini suaminya jarang memimpin dia sholat, ya, dan subhanallah 30 malam ini dia akan menemani dia ya, bersama istri anak-anaknya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama tahun-tahun sebelumnya ya, kadang hanya suami istri sama-sama ke masjid, ya, mungkin tahun ini mereka beribadah di rumah mereka, di musola kecil rumah mereka, ya, untuk merasakan kelembutan, ya, pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, para pendengar, pemirsa, dan dua adinda saya, apapun kondisi ya, yang sedang kita hadapi hari ini, tidak boleh ya, mengurangi semangat kita beribadah. Ya, karena ini kesempatan yang Allah berikan pada kita. Allah berikan kita kekuatan, Allah beri kita umur yang panjang. Ya, belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Ya. Makanya untuk menjaga semangat ibadah, ya, sering saya katakan, hal utama adalah memperkokoh iman kita. Ya, memperkokoh iman kita. Karena keimananlah yang menjadi motivasi kita beribadah. Nah, yang kedua, kita harus melihat bahwa
segala amalia Ramadan kita niatkan untuk kebahagiaan kita di kemudian hari di alam keabadian. Ya. Jadi saya kira dua landasan itu ya, yang akan selalu ya, menjaga motivasi kita. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah, ya, Nabi kita mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Jadi keimanan kepada Allah sebagai landasan ibadah kita, dan ibadah itu kita lakukan untuk kebahagiaan, ya, untuk mewujudkan keyakinan kita kepada hari kemudian, yaitu kebahagiaan berupa surgawinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sebagai pengantar, ya. Mungkin dua adinda saya mungkin ada hal-hal yang ingin dikaji lebih jauh ya, tentang tema ini. Ya, mudah-mudahan ya, bisa memberikan pencerahan ya, pada siapapun yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Ya. Saya kembalikan ke adinda saya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini materi yang sangat luar biasa ya teman. Tapi nih Ustaz, ada hal yang menarik tadi yang Ustaz sampaikan Ya. soal dua landasan. Ya. Nah, saya lalu bertanya Ustaz, kira-kira untuk mempertahankan semangat itu di tengah-tengah pandemi sekarang, apalagi kita yang apa istilahnya kalau orang di luar itu mengistilahkan di rumah terus Jeki. Yeah. Nah, itu kira-kira untuk mempertahankannya seperti apa, Ustaz? Ya, saya kira wabah ini kan bisa mengokohkan iman kita juga. Ya, jadi pandemi ini akan meyakinkan kita, akan semakin meyakinkan kita pada Allah. Bahwa ternyata kita tidak punya kekuatan apapun. Kita lemah. Ya, begitu lemahnya kita tidak bisa melawan virus yang kecil ini. Sehingga kesadaran kita akan kelemahan diri kita itu akan mendorong kita untuk mendekati Dia sebagai zat yang maha mengatur segala kehidupan kita. Ya, bahkan ya, alangkah indahnya jika malam-malam Ramadan ini menjadi tempat kita curhat, tempat kita berkeluh kesah kepada Allah, tempat kita berharap kepada Allah, agar ujian ini bisa cepat selesai, ya, wabah ini bisa selesai, bisa cepat pergi. Gitu. Jadi sekali lagi bagi saya, adinda saya ini, wabah ini kan sudah menghadirkan keyakinan kita kepada Allah, iman kita, yang memperkuat keyakinan kita pada Allah. Nah, kalau Anda yakin, ya, Anda menyadari akan kelemahan diri, maka dekatkanlah diri Anda kepada sumber kekuatan. Nah, tidak ada sumber kekuatan kita kecuali hanya kepada Allah. Ya, la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Ya, meskipun ya, memang banyak faktor, ya, banyak hal yang bisa melemahkan iman kita. Ya, lingkungan, ya, makanya mungkin ya di antara keluarga ya saling mendukung. Ya, seorang suami, seorang ayah ya harus selalu mendukung motivasi iman anak-anaknya, memotivasi mereka untuk rajin ibadah, rajin tarawih, rajin baca Quran, ya, supaya hari-hari dan malam-malamnya ini ya, memberikan nilai yang cukup ya, bagi kehidupannya. Mungkin itu ya dinda saya. Oh iya Ustaz, jadi kita bisa simpulkan bahwa jadikan malam-malam Ramadan kita sebagai tempat curhat. Dengan begitu, ya dari situ kita bisa berdoa untuk pandemi ini, wabah ini bisa segera pergi begitu. Ya. Nah, mungkin dari saudari kita yang dari Thailand ini mungkin ada punya pertanyaan, ya, punya pertanyaan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah kita tahu bahwa sekarang ini kan kita dibatasi untuk
sholat berjamaah di masjid, untuk pergi berbuka puasa di masjid. Ya. Terus kalau menurut saya kan mungkin itu ada hikmah sebaliknya, karena kita sebagaimana Ustadz kasih tahu tadi, wabah ini wabah ini bisa kita ambil hikmah darinya, bahwa kita bisa kumpul sama orang tua, sama saudara-saudara kita atau keluarga kita yang berada di rumah. Ya. Tapi saya ada pertanyaan sedikit, Ustadz. Ya. Kan di sini kan mungkin ada beberapa teman-teman kita, ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang berada di luar kampung, ataupun di luar negara, ataupun yang mereka itu tidak bisa pulang kampung. Terus pertanyaan saya di sini kan bagaimana untuk membangkitkan semangat bagi para mahasiswa-mahasiswi yang berada di jauh dari rumah, dari kampungnya. Mungkin dia itu puasanya, sholatnya sendiri, karena kalau misalnya teman saya ambil contohnya adik saya sendiri. Dia itu berada di kampus UII di Yogyakarta. Di sini kan mungkin dia kayaknya dia mungkin sangat sedih karena tidak bisa pulang kampung. Jadi di sini saya minta penjelasan dari Ustadz bagaimana untuk membangkitkan semangat bagi mahasiswa kita yang berada di luar kampung, di luar negara, atau di mana saja yang tidak bisa pulang kampung. Ya. Itu sebagai pertanyaan dari saya, Ustadz. Oke, terima kasih banyak ya Saudara Ni yang di Thailand. Ya, memang Ramadan ini kan bulan keluarga. Ya. Dan bulan keluarga ini semakin syahdu rasanya ketika kita diajak ya untuk menghidupkan ibadah-ibadah kita di rumah kita. Ya, makanya ya ada perasaan-perasaan sedih, ada perasaan-perasaan pilu dalam jiwa seseorang. Ya, jika Ramadan masuk, dia berada jauh dari keluarga. Ya, tetapi ya, kesedihan, kepiluan jiwa itu akan hilang dengan sendirinya jika dia melihat dirinya, melihat kenapa saya berada jauh dari keluarga saya. Saya yakin adiknya Ni yang di Jogja itu kan punya cita-cita. Dia sedang berjihad, ya, berjihad mencari ilmu, dan itu sudah menjadi bagian ibadah. Ya, bahkan kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya pergi mencari ilmu, dan jika ajal tiba menjemput dia, itu fisabilillah, ya, itu syahid, ya, luar biasa yang agama ini janjikan. Ya, oleh karena itu, ya mungkin ya, ingatkan adiknya bahwa ya ini artinya di tengah wabah, ya, di tengah wabah atau tanpa wabah, ya biasanya mahasiswa itu kan mudiknya di akhir-akhir Ramadan. Ya, mungkin H-5 atau H-8 waktu mereka mudik. Jadi ada 22 hari mereka beribadah di rumah di mana mereka berada. Ya. Dan saya yakin adiknya Ni itu juga akan merasakan suasana Ramadan yang mungkin jadi berbeda dari Thailand. Suasana Jogja yang tenang, ya, meskipun ya di mana-mana di Indonesia saat ini ya ada pembatasan untuk kita keluar. Ya, tapi sekali lagi ya saya ingin tekankan bahwa semangat ibadah kita ya tidak bisa diganggu oleh kesedihan, oleh kepiluan jiwa. Ya, jika kita memikirkan akan arti kehidupan kita. Ya, arti kehidupan kita. Karena ya meskipun kita ibadah bersama keluarga di rumah, tapi kan tidak bisa kita menentukan bahwa kebersamaan kita beribadah ini akan membawa kita ke surganya Allah kan. Sangat tergantung keikhlasan hati,
kebeningan jiwa. Ya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, ya, kesadaran diri ya untuk mendekati Allah, ya, tanpa ada perasaan-perasaan bahwa saya sedang sendiri, tanpa keluarga, tanpa saudara, ya. Tapi di hari kemudian nanti juga kata Allah, yauma yafillul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, di hari kemudian nanti kata Allah, seseorang akan lari dari saudaranya. Ya, dia akan meninggalkan sahabatnya, dia akan meninggalkan kedua orang tuanya. Ya, jadi kita datang kepada Allah dalam kesendirian. Ya, makanya mungkin ya adik-adiknya nih itu yang di Jogja sebenarnya kalau dia bisa memperkuat ya jihad dan motivasi dia beragama, itu bisa merasakan kesahduan ibadah yang luar biasa. Ya, di kamar kosnya yang sendiri, ya, dia bisa berdoa dengan doa-doa yang sangat indah, ya, menyeru kepada Allah. Mungkin itu ya dalam pandangan saya nih. Atau mungkin Latifah mungkin bisa memberikan punya pengalaman, misalnya ya saya kira pernah tinggal jauh-jauh dari orang tua, pernah menjalani ibadah puasa mungkin 15 hari. Bagaimana ketika dulu Latifah di Makassar itu? Coba. Mungkin bisa bercerita gitu. Silakan Latifah. Tentang pengalaman jauh dari orang tua. Ya. Oke, jadi ini mungkin sedikit tambahan bahwa kalau bercerita tentang pengalaman selama merantau, Ya. sebenarnya ini bukan cerita tentang seorang yang merantau lalu jauh dari orang tua, tidak. Karena orang tua tetap dan selalu ya jarak Pinrang dengan Makassar tahulah mungkin hanya 6 jam dan itu bisa dilakukan setiap minggu untuk bisa pulang pergi begitu. Jadi untuk kasus saudara Nihafisa Nima yang sedang merantau Thailand Yogyakarta itu berbeda dengan kasus saya Makassar Pinrang di mana lokasinya sama, provinsinya sama. Namun saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara dari saudari Nihafisa. Saya pun beranggapan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Totally berbeda, termasuk sholat tarawih, buka puasa yang tidak bisa dilakukan dengan keluarga, dan lain-lain. Dan saya bisa rasakan dari perasaan saudari Nihafisa. Tapi satu hal yang pasti bahwa orang tua di rumah pun berdoa. Orang tua di rumah merindukan kita yang lagi dalam perantauan. Insya Allah kalau kita tetap menjaga diri, pemerintah bilang jangan keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Insya Allah kita akan terlindungi dari masalah ini. Kemudian saya pikir orang tua tidak henti-hentinya berdoa. Anaknya yang jauh dari rumah, bagaimana dia berjihad, maksudnya bagaimana dia mencari ilmu di luar sana. Nah, tentu ini bagian dari jihad dari saudari Nihafisa. Dan ini tentu menjadi amalan atau hitungan berat di hari akhir. Dan saya berharap dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bisa disampaikan oleh saudari Nihafisa Nima, mungkin bisa menonton video ini untuk menjawab kegelisahan beliau yang sedang dalam perantauan. Oke. Ya, kalau hanya mungkin untuk itu, mengobati kerinduan, ya, kerinduan pada orang tua, kerinduan pada saudara. Ya, saya kira dengan teknologi seperti ini kita bisa bersua ya, lewat udara, ya, lewat video call. Ya, artinya ya ketika waktu buka puasa, ya kita langsung melakukan kegiatan konferensi seperti ini, saling menyapa, saling memberi motivasi. Ya, kamu situ buka apa nak? Ya, kami di sini di rumah bersama saudara-saudara kamu, kami buka ini. Ya, kamu sehat-sehat ya. Ya. Saya kira itu bisa dilakukan lah.
Artinya ya kita semua punya pengalaman. Ya, tadi saya katakan Ramadan ini bulan keluarga. Ya. Kerinduan-kerinduan kita Ramadan itu kan selalu memutar memori kecil kita kan. Ya. Ketika kecil bagaimana ayah membangunkan kita untuk makan sahur. Ya, bagaimana orang tua kita mengajak kita ke masjid. Itu memori-memori indah. Ya. Dan itu akan selalu hadir ya dalam kehidupan kita. Ya, makanya sampai kapanpun Ramadan ini akan hadir, akan selalu menyedihkan kita ya, ketika kita sudah berpisah dengan orang-orang yang dulunya kita bersama dengan kita. Ya, jadi ya ini kan yang adiknya ini hanya perpisahan jarak ya, perpisahan jarak yang antar negara. Tapi kalau sudah perpisahan jiwa, ya, perpisahan jiwa, ada anak yang sudah tidak punya orang tua, yang tahun lalu dia masih ada orang tuanya, yang tahun lalu masih bisa memberikan baju lebaran untuk ayah ibunya, yang tahun lalu masih bisa menyiapkan hidangan buka puasa untuk ayah ibunya, itu akan juga kesedihan luar biasa. Ya. Tapi yakinkan pada diri bahwa meskipun kita berjauhan dalam beribadah, tapi insya Allah kita akan bisa berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi penderitaan di dunia ya karena kita jauhan akan dibahagiakan oleh Allah, akan diganjarkan oleh Allah dengan kebersamaan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tambahan saya. Iya, dan saya sangat setuju dengan Ustaz bahwa ini hanya perpisahan jarak. Ya. Jadi sebenarnya teknologi tidak ada lagi sekat antara kita dengan dunia luar. Ya. Ada teknologi yang mungkin bisa menjadi mediator Ya. dari Kerinduan. jarak kita dengan keluarga. Iya. Semoga ini bisa membantu, jawaban dari Ustaz bisa membantu kegelisahan dari saudari yang sedang ada di Thailand. Insya Allah, insya Allah. Ada tanggapan baru mungkin dari saudari? Ya, ada sedikit tambahan dari saya. Ya, silakan. Saya sudah bisa rasakan bahwa kan saya dulu pernah rasakan seperti itu. Ya. Kemudian mungkin ini adik saya kan dia di sana, mungkin dia perasaannya tidak seperti biasa. Padahal itu biar kita di rumah ataupun kita di luar rumah di mana saja, tapi kalau misalnya kita selalu kita selalu berdoa, saling mendoakan, saya rasakan bahwa insya Allah ini akan baik-baik saja. Karena saya dapat tadi yang bilang Ustaz bahwa tidak ada yang bisa mengganggu tidak bisa dalam menunaikan ibadah ini tidak bisa diganggu oleh kesedihan. Karena kita berada di mana saja, kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada Allah. Kemudian apalagi kalau misalnya kita berada jauh dari orang tua, di sini saya rasakan bahwa perasaan kita lebih dekat dengan Allah, karena kalau misalnya kita rindu atau kita ingin sesuatu, kita akan langsung berdoa, kita akan langsung curhat kepada Allah. Ya. Ini saya rasa bahwa Ramadan ini mungkin buat adik saya sendiri ataupun teman-teman yang mereka itu berada di luar rumah, mungkin dia bisa rasakan insya Allah. Karena kalau betapa jauh jaraknya itu, kita bisa berdoa, kita bisa meminta kepada Allah. Insya Allah sebuah doa itu bisa menyampaikan perasaan lewat doa-doa ini. Itu saya rasakan seperti itu, Ustaz. Ya, kalau di Makassar nih di UIN Alauddin itu umumnya mahasiswa pulkam. Ya, pulang kampung. Ya, meskipun ada sebagian juga yang tidak pulang kampung, ya makanya ada beberapa kegiatan sosial ya yang dilakukan oleh dosen-dosen untuk memberi bantuan kepada mahasiswa yang tidak pulang kampung. Ya.
Tapi secara umumnya ya semua kita punya adik-adik mahasiswa itu pulang kampung di rumah masing-masing. Mungkin itu informasi saja tambahan. Ya, iya. Dan apa yang dirasakan oleh saudari Nihafisa pun saya merasakan. Saya juga punya adik laki-laki yang jauh dari keluarga. Iya, Ustaz. Ya. Dan ini pasti dirasakan oleh kita semua. Namun, apa yang menjadi solusi adalah teknologi hari ini. Selain teknologi, juga doa. Jadi teknologi sebagai mediator, dan doa pun antara kita dengan adik kita, antara keluarga yang di sini dengan keluarga yang di sana. Semoga itu bisa menjadi jembatan untuk kita menghilangkan kerinduan yang ada dalam diri kita. Saya pikir begitu. Dan terima kasih kepada saudari Nihafisa Nima karena telah berbagi pengalaman. Ya. Tapi begini Ustaz, saya ingin bertanya satu hal sebelum diskusi ini ditutup Ustaz. Ya. Di media sosial, ya ini menarik Ustaz, di media sosial kita sering baca ada yang berjamaah di rumah, ada yang tarawihnya sendiri-sendiri, ada yang tarawihnya berjamaah dengan keluarga inti, dan malah ada yang berjamaah dengan tetangga, jadi memanggil tetangga untuk sholat berjamaah dalam satu rumah. Tapi berhubung atau mengaitkan dengan imbauan pemerintah soal social distancing dan physical distancing itu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz soal clue yang ketiga ini, Ustaz? Ya, kalau kita yakin dengan tetangga kita dalam keadaan sehat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya untuk meramaikan kegiatan ibadah kita, mungkin rumah kita besar, punya musola yang cukup, ya tidak apa-apa kita mengajak tetangga, ya, atau paling tidak mengajak keluarga. Ya, misalnya kita punya orang tua, kita punya saudara sudah menikah semua, misalnya, tidak apa-apa kita kumpul di rumah orang tua kita untuk bersama-sama tarawih. Nah, yang penting meyakinkan bahwa kita semua dalam keadaan sehat, ya, dan meskipun kita tidak melakukan social distancing itu, tapi kita insya Allah jauh dari virus itu. Ya. Jadi itu yang paling utama. Jadi keyakinan bahwa sesama mereka itu aman. Ya, aman, tidak ada yang membawa virus. Ya, jadi bagi saya tidak ada masalah, ya, dan itu juga bisa menjadi media untuk mendekatkan keakraban tetangga. Jadi bagaimanapun modelnya, yang idealnya ya kita sholat di rumah bersama keluarga, mungkin ayah kita jadi imam, atau mungkin saudara laki-laki yang jadi imam, ya. Kalau misalnya ya itu ideal ya. Kalau tidak bisa berjamaah ya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya ada kondisi yang bisa mengajak tetangga, mengajak keluarga yang jauh datang ke rumah, tidak apa. Ya, yang penting catatannya ya, tidak ada di antara mereka itu yang sedang dalam keadaan kurang fit, ya, dan kemudian bisa memberikan efek pada orang lain. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi bisa mengambil ibrah bahwa jadikan rumah sebagai tempat ibadah bersama keluarga atau tetangga begitu. Jadikan rumah kita ini sebagai surga keluarga kita Ramadan tahun ini. Oh, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Sebelum kita akhiri diskusi kali ini, ada kalimat penutup dari saudari Nihafisa. Saudari Nihafisa, halo? Ya. Ya, silakan, mungkin ada kata-kata penutup. Ya, ada kalimat penutup sebelum kita akhiri diskusi kali ini. Ya, sedikit dari saya, bagi teman-teman yang berada di luar rumah, mau di luar kampung, luar negara, luar kota, di mana saja, saya ingin menyampaikan bahwa
tetap sabar karena setiap rencana Allah pasti ada hikmahnya. Jadi di situ kita bisa ambil hikmah dari rencana Allah pada kali ini. Ya, itu saja dari saya. Oke. Nah, alhamdulillah diskusi kita kali ini semoga mendapatkan manfaat dan tentu saja kita berharap dari materi ini ada hal yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah. Nah, banyak sekali materi yang kita dapat, mulai dari bagaimana menghidupkan malam Ramadan kita, dari sharing session, pengalaman saudari Nihafisah Nima, termasuk pengalaman yang mungkin teman-teman yang lagi menonton juga mengalami hal yang sama, dan berikut solusinya. Lalu apa saja yang harus kita siapkan atau kiat-kiat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Ustadz luar biasa kami, Ustadz Laude Ismail Ahmad. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang pagi hari ini. Ya, insyaallah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang memilih di rumah saja. Terima kasih sudah antusias menyimak video kita kali ini. Dan tentu saja saya berharap kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan terakhir, penutup dari saya, jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Jadikan rumah sebagai tempat ibadah, karena rumah hari ini menjadi surga untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita untuk menjadikan ini sebagai media, atau semoga kita tergerak untuk memaksimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita tahun ini, walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita semua sehat dan terlindungi dari wabah COVID-19 hari ini.